Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 23 Agustus 2023. Saya Romo Ipa. Selamat pagi saudara-saudari, kebaikan Tuhan selalu ada pada kita umatnya. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kita. Untuk itu kita perlu iman yang tangguh. Maka sebagai bekal dalam persiaran hari ini, kita renungkan Injil dari Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada para muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi dia keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang yang lain lagi. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu dan berkata, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari?" Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku seturut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah, yang terakhir menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saudara-saudari, kemurahan hati Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan sabar kepada kita umatnya yang seringnya tidak mempunyai kesungguhan berbakti. Namun, Tuhan bukan melihat hal-hal yang jelek. Tuhan justru selalu melihat sisi positif setiap pribadi. Demikianlah sebagaimana Injil tadi. Ketika orang yang bekerja terakhir itu punya niat memperbarui hidup, maka Tuhan akan menerima dan memberikan segala yang terbaik dari dirinya. Tuhan itu murah hati, tetapi bukan murahan. Tuhan punya tujuan yang jelas, yakni keselamatan. Maka jika ada orang yang ingin diselamatkan, siapa dan apapun orang itu, selalu Tuhan membuka hatinya bagi orang tersebut. Pengalaman demikian adalah pengalaman dikasihi oleh Tuhan sendiri. Maka menarik untuk kita renungkan tentang bagaimana selama ini Tuhan berkarya bagi kita. Bukan hanya ketika kita sadar atas penyertaan Tuhan, tetapi juga ketika kita berada pada saat-saat lupa, abai maupun ragu atas penyertaan Tuhan. Di titik seperti itulah Tuhan masih menemani kita. Maka baik jika hari ini kita menyadari saat-saat di mana saja kita itu lupa, abai ataupun meragukan Tuhan. Ketika hal itu akan terjadi, semoga kita segera tersadarkan untuk memperbarui diri, sehingga kita semakin dimantapkan oleh pengalaman kasih Tuhan secara sempurna. Tuhan selalu punya cara untuk hadir dan menyelamatkan kita. Dari diri kita dituntutlah suatu kesadaran untuk berserah secara total dan menyeluruh. Kita mohon rahmat keterbukaan hati dan kesadaran diri, sehingga iman kita semakin tangguh pada hari ini. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, melalui cinta-Mu kami mengalami kebahagiaan dan keselamatan hidup. Maka tuntunlah perjalanan kami agar selalu setia pada kehendak-Mu.
Semoga kami semakin mengalami kisah kasih bersamamu, dan akhirnya kami pun mampu mewartakan kabar sukacita secara sempurna adanya. Demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua keluarga kita dan perjalanan kita hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Salam mendoan.